kelompok 2 akan mempresentasikan tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Limihlah. Saya Yusi. Saya Sabah. Saya Irfan. Saya Dita. Saya Ridwan. Selanjutnya, simak video berikut ini. Dipotong. Ada yang tahu gak sih peristiwa apa saja yang terjadi sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu? Oh, saya tahu. Jadi gini, pasca Jepang berhasil dipukul mundur oleh sekutunya, nah Indonesia itu memiliki peluang untuk menyatakan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari penjajahannya. Hal ini didorong oleh keinginan para tokoh-tokoh bangsa yang ingin segera untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesianya. Dan sebelum peristiwa proklamasi terjadi, ada beberapa peristiwa penting proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di antaranya pembentukan BPUPKI, lalu peristiwa Rengas Dengklok, pemboman Hiroshima dan Nagasaki, lalu juga penyusunan naskah proklamasi serta puncak dari proklamasi itu sendiri. Kan faktor yang mendorong proklamasi kemerdekaan Indonesia salah satunya keinginan kuat para tokoh bangsa untuk segera mewujudkan kemerdekaan. Nah, siapa saja di antaranya tokoh-tokoh bangsa itu yang berkeinginan terwujudnya proklamasi? Jadi tokoh-tokoh yang ingin segera mewujudkan kemerdekaan Indonesia yaitu diantaranya ada Aidit, Utana, Lekani, dan Khairul. Sekarang langsung ke kita. Jadi gini, proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah puncak Indonesia melepaskan diri penjajahan. Terdapat peristiwa yang terjadi sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu pembentukan BPUPKI. Pada saat itu, Jepang melakukan upaya untuk mengambil hati bangsa Indonesia setelah posisinya pada Perang Dunia II. Peristiwa penting lainnya dari proklamasi kemerdekaan Indonesia itu, Peristiwa penting lainnya adalah penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian disusun pada tanggal 6 Agustus 1945. Sekembalinya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dan Rengas Dengklok. Peristiwa penyusun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini terjadi di rumah Laksamana Muda, Medan Tadaski di Jalan Imam Bonjol, No. 1 Jakarta Pusat. Menjadi sosok yang populer seperti naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sementara di hari bersenjamaah tersebut, bendera merah putih yang dikibarkan dijahit sendiri oleh Ibu Ratnawati Fatmawati. nah kan tadi teh perumusan naskah teh proklamasi itu terjadi di rumah Laksamana Muda Maeda. Sebenarnya siapa sih Laksamana Maeda Tadashi ini? Bukankah dia juga tentara Jepang? Kok bisa membantu Indonesia? Laksamana Muda Maeda adalah perwira tinggi Kekaisaran Jepang yang berkhianat pada Jepang karena mereka simpati pada bangsa Indonesia yang memiliki perjuangan yang sangat besar untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum peristiwa Dalat untuk pembentukan PPKI terjadi pemboman Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat dan sekaligus menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi peristiwa proklamasi Indonesia. Bom pertama jatuh di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan 3 hari kemudian bom kedua jatuh di Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Dua kota penting yang dihancurkan tersebut membuat kesalahan Jepang atau sekutu sudah di depan mata. Ditambah lagi, pada saat itu tokoh golongan tua berada di dalam Vietnam untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada 24 Agustus 1945 dengan wilayah yang meliputi seluruh wilayah bekas Hindia Belanda sekaligus juga untuk merancang PPKI bersama Jepang. Ditambah lagi,
pada tanggal 14 Agustus 1945, serahnya Jepang kepada Sekutu, yakni dengan menerima deklarasi bersama negara-negara Sekutu yang termuat dalam deklarasi Potsdam. Informasi ini berhasil terdengar oleh salah satu golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, dan menjadi alasan untuk menuntut agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Dan kemudian terjadi peristiwa Rengas Dengklok sebagai kelanjutan dari proklamasi kemerdekaan tersebut. Ada apa sih dengan tanggal 17 Agustus 1945 yang berhubungan dengan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi salah satu momen bersejarah bagi masyarakat Indonesia. Asalnya di tanggal penting itu, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Peristiwa pembacaan proklamasi ini mengandung makna yang amat penting bagi bangsa Indonesia. Perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan untuk bisa meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Harta dan nyawa menjadi taruhan demi Indonesia merdeka. Puncak perjuangan para pahlawan di rakyat Indonesia itu terjadi pada saat proklamasi kemerdekaan. Proklamasi dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Bertempatan di Jalan Pangangsan Timur No 556 Jakarta. Insinyur Soekarno mewakili bangsa Indonesia membacakan teks proklamasi yang diketik Suti Malik. Mulai saat itu Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.